Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, Syedaralun, saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Hari ini Serambi memulai salah satu program terbaru, yaitu bincang bersama tokoh ataupun bincang bersama sosok, ya. Bisa jadi tokoh politik, bisa jadi tokoh bisnis, pengusaha, tokoh pendidikan, ataupun siapapun yang dianggap oleh Serambi layak untuk berbincang. Nah, di studio hari ini sudah hadir, mungkin wajahnya sangat tidak asing nih, Bang Samsul Bahari, ya. Bang Samsul Bahari ini nama yang lebih kerennya itu nama panggilan. Mungkin kalau Samsul Bahari ini agak kurang asing, ya? Asing Bang, ya, agak asing. Beliau lebih dikenal dengan nama Tiong nih. Selamat datang Bang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bang Tiong ya sudah hadir di studio di gedung Harian Serambi Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang kekisruhan politik yang terjadi di internal PNA. Di mana PNA dalam 2 tahun terakhir Bang, ya, dalam 2 tahun terakhir diterpa, bisa dibilang angin, ya, diterpa badai, hingga akhirnya kemarin gugatan Ketua Umum hasil Mubes 2017 Irwandi Yusuf ditolak oleh MA. Beliau kebetulan menggugat ada 3 nama dan kawannya sendiri di internal PNA. Yang pertama Bang Samsul Bahari atau Bang Tiong, ada Bang Miswar Fuadi, kemudian Bang Irwansyah atau Musalmina. Nah Bang, nih jauh nih sebelum masuk ke tema perbincangan kita, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang, ya? Sehat walafiat. Selama Covid ngapain aja nih Bang? Selama Covid ya aktif di parlemen. Di parlemen, ya. Iya. Artinya rapat juga setiap hari Bang? Enggak setiap hari juga, kalau ada agenda rapat. Ini kemarin baru pulang dari Pansus LHP BPKRI. Oh begitu. Artinya walaupun selama pandemi ini parlemen tetap jalan Bang? Parlemen tetap jalan. Rapat-rapat. Ini juga lagi turun ke lapangan Bang? Ini enggak, ini hari ini ada Banmus. Banmus, oh ya. Pagi tadi Bang? Nah, sorry. Kebetulan saya enggak masuk di Banmus. Oh itu. Oke, nah sebelum juga kita masuk ke tema, kita juga mau tahu nih sebenarnya nih Bang Tiong nih, kenapa sih sebenarnya Abang dilakapkan dengan nama Tiong nih? Itu gelaran gunung dulu. Gelaran gunung, mungkin bisa dicerita nih sedikit Bang? Mungkin dia ada gelar yang sengaja digelar, ada memang gelar-gelar. Saya kan suka burung beo kemarin. Waktu di konflik. Nah, ini maksudnya di masa perjuangan Bang, ya? Iya. Kesukaan saya adalah burung beo itu sendiri Tiong, makanya gelaran saya juga Tiong. Oh gitu. Nah, dia macam-macam gelaran untuk sandi agar tidak mudah dilacak waktu itu. Jadi nama itu Bang diberi oleh Panglima masa itu, atasan Abang atau siapa nih yang memberi? Nah, dia sandi di. Oh, sandi di Induk Radio. Untuk memudahkan, ini siapa sandinya, siapa sandinya. Jadi untuk pemanggilan di induk-induk ke radio masing-masing, dimudahkan komunikasi. Dan nama itu sampai sekarang melekat, Bang, lengket. melekat ya. Oke. Sekarang Syedaralun juga saya informasikan Bang Tiong ini ada di Komisi 4 dan ini periode kedua Bang, ya? Ketiga. Maaf, periode ketiga berada di parlemen. Di periode lama di komisi berapa Bang? Periode 2009 di Komisi 2. Komisi 2, periode 2014 Komisi 4. Komisi 4. Oke. Ini Komisi 4 juga membidangi infrastruktur ya. Katanya banyak proyek di situ Bang. Proyek banyak. Ada pengairan, ada UPR di situ banyak. Betul. Artinya pemantauan Bang, ya? Iya. Pemantauan. Nah, baik Syedaralun, kita mungkin akan langsung masuk ke tema ya. Tema kita hari ini, selesaikah kisruh di tubuh internal PNA setelah gugatan Irwandi ditolak MA? Mungkin sedikit reviewnya, sepanjang 2 tahun ini itu PNA mengalami kekisruhan di internal. Dimulai pertama saat Irwandi Yusuf memecat Abang Bang, ya.
Ya. memecat abang, kemudian ada Waktar, ada Falepi, satu lagi Miswar Fuadi. Nah di sini rupanya ada sekitar 17 DPW bang. Ya. 17 DPW kemudian bersatu ya, bisa dibilang bersatu dengan tidak terima atas pemecatan itu bang hari itu. Kemudian coba melakukan kongres luar biasa di Biren. Dan saudara Lun, hasil kongres luar biasa di Biren terpilihlah Bang Tiong atau Bang Samsul Bari sebagai ketua DPP PNA. Nah dari sinilah ini mulai kisruhnya, laju kisruhnya sangat tinggi ya, di mana Pak Irwandi Yusuf saat itu berada di rutan KPK dengan kasus Doka ya. Beliau kemudian menggugat hasil KLB. Nah mungkin bisa bang dicerita sedikit dari awal mula nih, dari awal mula secara detail mungkin bagaimana kekisruhan awal dan apa sebenarnya yang terjadi di PNA nih bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita serahkan kepada Allah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah. Terima kasih kepada Serambi Indonesia. Terima kasih khususnya kepada abang kita Suburdani. Siap, yang mulia. Yang telah sudi meninggalkan pekerjaannya demi mewawancari seorang Tiong. Ya. Sebenarnya tidak ada kisruh. Nah, tidak ada kisruh. Tiba-tiba keluar surat pemberhentian sebagai ketua harian, Miswar Fuadi sebagai sekjen. Ya. Nah, ketika itu kami melihat, juga kami curiga ini bukan suratnya dari ketua umum waktu itu, bukan dari Pak Irwandi. Makanya kami mengambil surat itu, surat itu diantar ke kantor menggunakan L300. Iya. Itu sempat heboh kemarin bang ya. Sempat heboh. Karena suratnya datang tanpa yang punya, kemudian diantar dengan L300. Iya. Kalau nggak salah Serambi juga mengangkat itu bang. Iya. Ya, lanjutkan bang. Tiba-tiba datang surat itu, kami duduk pengurus harian DPP. Oh ini ada surat ini. Oh jangan-jangan manuver orang lain. 2 sampai 5 hari kemudian muncul di Serambi. Ada kalau tidak salah rilis daripada Pak Irwandi bahwa ketua harian sudah dipecat beserta dengan sekjen. Nah kami baru terkejut. Nah setelah itu ada Serambi menghubungi saya. Jawaban saya adalah besok saya ke Serambi, di situ kita wawancara. Saya ada wawancara saya. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena 10 hari sebelum itu saya komunikasi dengan beliau. Komunikasinya baik, ditanya gimana parlemen kita, berapa komunikasi kita. via telepon atau Via abang telepon. ke sana? Oh, via telepon. Via telepon. Kali ini Pak Irwandi dia bisa menelpon kita. Kapan ada waktu dia bisa memakai itu. Kita kan tidak bisa menelpon beliau. Pak Irwandi bisa menelpon kita dari balik jeruji, tapi kita nggak bisa. Nggak bisa. Oke, Kita menarik. kan nggak tahu kapan dia bisa telepon. Betul. Ya. Ya, kan gitu. Setelah itu kita duduk kaji telaah dengan ADRT kita. Ternyata ada mekanisme yang dilanggar. Nah, terutama yang namanya Dewan Pimpinan Pusat, termasuk ada ketua umum, ketua harian, para ketua, sekretaris jenderal, wasekjen, ada bendahara umum, wakil bendahara umum. Juga ada pengurus pleno. Nah, ada pengurus pleno. Di situ di samping daripada pengurus harian, dia ada ketua badan. Ada badan pengundangan pemilu, ada badan bencana di situ. Di pengurus pleno. Wewenang ketua umum bisa memberhentikan dan mengangkat para ketua, juga para wasekjen. Tetapi melalui rapat pleno harian. Jadi rapat pleno harian. Artinya sebelum mengambil kebijakan untuk pemecatan ada prosedur yang harus dilewati, Bang. Iya, pemecatan itu sendiri melalui rapat pleno. Oh, gitu. Nggak boleh langsung prerogatifnya seorang ketua. Nggak bisa. Oke, Bang. Karena ini kan kekosongan pimpinan nanti. Iya. Nggak bisa seenaknya saja. Setelah ada rapat pleno, dia juga harus disampaikan di Rapimpus. Jadi rapat pimpinan pusat itu terdiri dari pengurus DPP, juga dihadiri oleh KSB, pengurus DPW seluruh kabupaten kota. Itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kita kan tidak sepakat dengan hal itu. Betul. Ketika tidak sepakat, kita lapor ke majelis tinggi partai.
Nah, majelis tinggi partai kala itu membuat rapat-rapat kecil dan beliau menelaah di sisi hukumnya apa dan apa yang terjadi di partai ke depan andai ini terjadi hari ini. Dipastikan karena goncangan-goncangan Pak Irwandi sendiri kita kan tahu dia kesandung kasus Doka, dia sendiri tidak bisa maksimal menghandle partai ini, mengawal partai ini. Ini pasti ada masalah besar di kemudian hari dengan PNA itu sendiri. Makanya Majelis Tinggi Partai memerintahkan untuk melakukan KLB di Biren. Itu kala itu Majelis Tinggi Partai itu termasuk ada berapa orang bang ya? Dia ada 5 orang. Ada 5. Nah, di situ ketua umumnya Bang Irwansyah, Salmina, ada Sekjen Miswar Fuadi, ada Sayuti yang Mahkamah Partai, ada Irwandi Yusuf selaku ketua umum, juga ada Pak Sunarko. Pak Sunarko itu dari ketua pengawas partai. Ya, aturan mengatur tentang mekanisme Majelis Tinggi Partai itu sendiri. Bila tidak ada kesepakatan di Majelis Tinggi Partai, makanya yang berlaku adalah voting untuk mengambil keputusan. Karena Majelis Tinggi Partai salah satu lembaga tertinggi di partai. Betul. Makanya ada 3 orang kemarin, ada Pak Sunarko hadir ke Banda Aceh, dia hadir sendiri untuk mengawasi apa yang telah terjadi di internal Partai Nanggro Aceh. Ada Pak Miswar Fuadi, juga ada Pak Musalmina yang memimpin rapat. Juga Majelis Tinggi Partai bisa juga mengundang orang-orang lain yang dianggap perlu, membentuk tim-tim juga yang dianggap perlu dalam rangka melihat dan mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan apa yang harus diambil dalam rangka menyelamatkan partai ini. Betul. Makanya atas perintah Majelis Tinggi Partai terlaksanalah KLB di Biren. Artinya Mahkamah Partai kala itu melihat surat pemecatan itu tidak sah, Bang. Bukan Mahkamah Partai. Itu Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai, maaf. Itu tidak sah. Tidak sah. Tidak sesuai dengan prosedur, artinya tidak menggelar rapat pleno segala macam, tiba-tiba ada surat pemecatan gitu ya. Akhirnya berarti KLB itu diperintahkan oleh Majelis Tinggi Partai. MTP. Oke. MTP. Sementara di situ ada lagi Mahkamah Partai, yaitu ketuanya Sayuti Abu Bakar yang domisili dia di Jakarta. Sayuti Abu Bakar kala ke pemberhentian saya dan Miswar Padi dari ketua harian, sebenarnya Mahkamah Partai itu dia menyelidiki, mengadili, baru bisa memutuskan. Saya sendiri selaku orang yang diberhentikan tidak pernah dipanggil oleh Mahkamah Partai. Makanya saya anggap Mahkamah Partai waktu itu dia memihak, bukan orang yang bijak. Sebenarnya itu pengadilan partai yang harus mengadili, menghakimi seadil-adilnya, tetapi dia tidak bijak. Dia bersikap memihak. Ketika Pak Irwandi mengeluarkan surat pemberhentian, langsung respon dia itu sudah sah. Padahal dalam posisi beliau juga ada di Majelis Tinggi, Bang ya? Iya, ada di Majelis Tinggi Partai. Oh iya. Sudah sah. Sebenarnya siapapun kita pengurus partai ini, baik ketua umum, ketua harian, Mahkamah Partai, kita kan punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ketika bicara anggaran dasar juga bicara anggaran rumah tangga. Jadi hal-hal yang tidak diatur oleh anggaran dasar diatur oleh anggaran rumah tangga. Jadi itu pedoman kita. Di samping itu dalam membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga ada peraturan organisasi. Jadi banyak mekanisme yang dilanggar hingga pemberhentian itu tidak sah. Bahkan pemberhentian itu diajukan perubahan SK di Menkumham. Menkumham juga menolak. Karena ada prosedur yang dilanggar. Ada aturan yang tidak diikuti. Nah, inilah masalahnya. Yang kedua setelah KLB, ada lagi keluar surat untuk saya, yaitu pemberhentian dari anggota Partai Nanggro Aceh. Setelah KLB, Bang ya? Setelah KLB itu untuk menjaga saya untuk tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR. Sebenarnya itu ada prosedur lagi yang dilanggar. Karena di anggaran dasar kita juga menjelaskan prosedur pemberhentian anggota partai. Ya, ada meninggal dunia, ada mengundurkan diri, dan proses pemberhentian juga melalui rapat pleno partai. Tidak bisa bertindak langsung ketua umum. Karena ketua umum sendiri tidak bisa dengan sendirinya merekomendasi sesuatu. Contoh misalnya ada kemarin pengajuan caleg DPR pemilu. Ketua umum juga harus tanda tangan sekjen. Itu kan peraturan organisasi. Artinya tidak bisa sendiri langsung teken bawa nama, nggak bisa, Bang ya? Nggak bisa.